ذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه خصوصا إلى رشيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر ثم إلى رشيد الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرعهم ثم إلى رشيد الإمام أبي حامد الغزالي وأصوله وفرعه المنتسبين إليه جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وعلى كل نية صالحة وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين ويهدينا إلى سواء السبيل وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 84 ya. Nah, 85 atas, tengah apa bawah? Faman qara'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas anugerah-Nya sehingga saat ini dengan niat i'tikaf di Masjid Jami' Baitur Rahman, niat talabul ilm, menuntut ilmu, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, niat berharap limpahan rahmat kasih sayang dari Allah taala, dengan niat silaturahim, niat ketika berjumpa dengan saudara kita berjabatan tangan, musafahah, lalu kita memandang saudara-saudara kita dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh doa. Itu niat-niat ketika kita setiap keluar dari rumah, khususnya ketika ke masjid. Doa ketika pergi ke masjid, jangan lupa kita baca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doa ke masjid atau ketika kita akan pergi ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu, ketika kita keluar menuju tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita akan menghadiri majlis maulid, majlis sholawat, akan menghadiri acara tahlilan, haul dan sebagainya. Juga dibaca ketika kita akan pergi bersilaturahim. Itu juga dibaca, bukan hanya ketika menuju ke masjid saja. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik hingga akhirnya. Selain kita membaca keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dan masih banyak lagi doa-doa ketika kita keluar dari rumah. Maka semakin banyak doa yang ia baca, semakin menghadirkan niat-niat yang baik, dia pasang niat-niat yang baik di dalam hatinya, maka sebanyak itu pula rahmat Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya sedikit, ya pahalanya sedikit. Pahalanya sedikit, ridhonya Allah taala kepada dia juga ya terbatas. Tetapi semakin banyak niat-niat yang baik, an-niyat as-salihat, niat yang baik dan banyak kita pasang atas dasar ikhlas, semata-mata ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban,
atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu, setiap kita melakukan kebaikan harus pasang niat yang banyak. Jangan sedikit. Apalagi mungkin ada orang pergi ke masjid atau ke tempat-tempat yang baik, menuju ke tempat-tempat yang baik, nggak pakai niat, nggak ada niatnya. Di perjalanan ketika kita akan menuju ke masjid atau apapun, bahkan mungkin mau bekerja, mencari nafkah. Nanti kalau saya di tengah perjalanan ada orang yang minta bantuan, ada orang yang minta tolong, saya mau tolongin. Ada orang yang membutuhkan bantuan, saya mau bantu. Sampai pulang ke rumah nggak ada orang yang membutuhkan pertolongan dia, tidak ada orang yang membutuhkan bantuan dia. Tetap dia sudah mendapatkan pahala dari Allah. Dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baiknya tadi. Makanya perbanyak niat. Rubba qalilin minal amal katsarathun niyah, kata para ulama. Ada kalanya amal yang sedikit, yang kecil tetapi menjadi besar dan banyak karena niatnya banyak. Atau sebaliknya amalannya banyak, warubba katsiri minal amal, amalnya seseorang banyak nggak pakai niat atau niatnya sedikit, ya maka sedikit pula dari Allah Subhanahu wa taala balasannya dan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu ardahu an nafa'ana bi fid dharain amin. Faman qara'a hadhihi ad-da'wati fi wudu'ihi kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi. Siapa orang yang membaca doa-doa ini setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin, ditambahkan lagi waj'alni saburan syakura waj'alni adzkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ada riwayat ditambahkan seperti sebagaimana di sini, lebih lengkap lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada riwayat di sini, asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Ada lagi, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta faghfirli. Ada beberapa riwayat, amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ditambahkan oleh para ulama, setelah kita membaca doa ba'dal wudu ini, baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca surah al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia baca baik satu kali, afdalnya 3 kali. Setelah doa ba'dal wudu, doa wudu ini kita membaca surah inna anzalnahu. Siapa yang membaca doa-doa ini di dalam wudunya, kharajat jami'u khotoya, maka keluar seluruh dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari anggota tubuhnya. Jadi yang dilakukan kesalahan oleh wajahnya, tangannya, kakinya semuanya rontok, berguguran, seperti halnya berguguran daun-daun yang kering ketika diterpa angin atau ketika di musim kemarau, musim paceklik, panas, angin kencang, maka itu daun-daun yang sudah menguning, maka dia akan berguguran dan rontok. Maka begitulah rontoknya, berguguran dosa-dosa seseorang ketika wudunya baik dan benar, ikhlas karena Allah, dengan ilmu, bukan hanya sekedar basah, bukan hanya sekedar lepek, bukan hanya sekedar membasahi wajah, tangan, kepala dan kakinya, tetapi dengan ilmu dia wudunya. Terlebih lagi jika dia tambahkan sunnah-sunnahnya dengan doa-doa dan adab-adab di dalam berwudu, maka keluar seluruh kesalahannya, rontok kesalahan-kesalahan dan dosanya itu dari anggota tubuhnya, min a'dha'ihi. Wa khutima ala wudu'i bi khatamin, dan distempel, dicap, ditutup, distempel, dicap ala wudu'ihi, wudunya tersebut bi khatamin, dengan stempel cap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus apa istilahnya, bukan lulus ya, lolos. Lulus atau lolos atau sesuai dengan
ya persyaratannya sesuai dengan prosedur, ini sempurna, bagus nih, lolos, dicap. Kan begitu ya. Kan kalau surat kan begitu, udah sempurna, bagus, dicap, lolos sudah. Bagus, berhasil berarti. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan diangkat diangkat itu wudunya sampai ke bawah arsy. Fala yazalu yusabbihullaha wa yuqaddisu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Maka senantiasa senantiasa wudunya tersebut bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah taala, wa yuqaddisuhu, bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, wa yuktabu lahu thawabu dzalika, dan dicatatkan baginya pahala sampai hari kiamat. Terangkat wudunya naik sampai ke bawah arsy, bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan dicatatkan baginya pahala sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itu kalau wudunya benar, kalau wudunya baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajatanib fi wudu'ika sab'an. Berikutnya Imam Al-Ghazali akan mengarahkan, membimbing kita, hindari, jauhi, ijtanib, jauhi, hindari di dalam wudu'mu 7 perkara nih. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, 7 perkara. Walaupun di dalam kitab yang lain yang lebih mendetail ya bukan hanya 7, ada beberapa, tetapi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini hanya 7. La tanfudh yadaika fatarusyal ma'a. Jangan engkau jangan engkau ciprat-cipratkan gitu tuh bahasa kita ya. Jangan engkau ciprat-cipratkan tuh tanganmu, fatarusyal ma'a. Jadi habis wudu tuh begini. Itu makruh. Kita elap, kita ciprat-cipratin gitu, itu makruh. Walaupun tidak sampai haram, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, makruh. Jangan kita mengatakan hanya makruh, enggak, cuma makruh, enggak, jangan bilang cuma, hanya. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah dan oleh Rasulullah. Nah biasa kita suka mengatakan, kan cuma makruh doang, hanya makruh, bukan haram, enggak sampai membatalkan wudu, makruh gitu aja. Jangan bilang cuma, jangan bilang hanya, seakan-akan menyepelekan, menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap rendah. Jangan kita mengatakan cuma. Atau ya banyak perkara-perkara yang makruh, kan cuma makruh doang, nggak sampai haram, hanya makruh ini, nggak haram. Jangan kita mengatakan hanya atau cuma. Buang itu kalimat cuma dan hanya. Ini makruh, sebetulnya ini makruh, tapi saya masih suka ngerjain. Sebetulnya ini makruh, tapi masih saya suka amalin, gitu. Kita harus terus terang, kita mengaku bahwa diri kita salah. Kita ngaku bahwa diri kita salah. Banyak hal-hal yang makruh yang menyalahi sunnah-sunnah. Yang menyalahi sunnah berarti makruh. Banyak sunnah-sunnah wudu yang sudah banyak kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu. Maka ketika kita meninggalkan atau menyalahi sunnah berarti makruh. Contohnya berwudu menghadap kiblat, berarti kalau membelakangi kiblat makruh. Wudu duduk, nongkrong, jongkok, berarti kalau kita wudu sambil berdiri itu makruh. Banyak perkara-perkara yang makruh. Wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'ilotman. Jangan engkau menampar wajahmu. Jadi wudu itu seperti orang menampar. Wah, biur gitu, kayak orang marah-marah. Seperti dia menampar pipinya sendiri. La tamayaltimu wala taltim wajhaka. Jangan engkau menampar wajahmu, mukamu, wa ra'saka dan kepalamu dengan air latman. Seperti tamparan. Jadi waktu dia basuh wajah, biur gitu, atau waktu ngusap kepala juga atau membasahi kepalanya. Jadi jangan ditampar, jangan seperti orang menampar. Ya, pelan-pelan biasa gitu. Jangan seperti orang menampar.
Wala tatakallam fi athna'il wudu, yang berikutnya jangan berbicara di pertengahan wudu. Ini juga makruh nih. Di antara perkara makruh yang berikutnya adalah jangan berbicara. Diam. Bukan diam, tetapi kita fokus setiap basuhan dan usapan wudu. Makanya pada pelajaran kita yang lalu sudah dibimbing dan diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita membaca doa dari mulai Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Ketika berkumur maudhu Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak. Ketika menghirup air ke hidung istinsyak Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ketika istinthar mengeluarkannya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ketika membasuh yang fardu, yang wajib, yang fardu, membasuh wajah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatik yauma taswadu wujuhu a'daik. Udah dihafal apa belum ini? Dihafalin. Dihafalin tuh doa-doa di dalam setiap basuhan dan usapan wudu. Walaupun itu bukan hal yang wajib, tidak wajib, tetapi itu agar wudu kita fokus, biar kita fokus konsentrasi dan mencapai khusyuk, kesempurnaan wudu, menambah kualitas wudu. Walaupun ya tingkatan wudu kita ya tentu belum sempurna, tidak sebagaimana wudunya para aulia Allah, kaum salihin. Paling tidak kita berusaha untuk lebih baik, untuk lebih sempurna. Begitu, jangan diam aja. Dibaca habis itu cuma hanya di majelis nih kitab, tapi nggak pernah dihafal, nggak diamalin. Nanti ilmu yang nggak kita amalin itu dia akan nuntut kita. Ya Allah, saya nggak diamalin nih. Saya cuma dibaca doang nih Bidayatul Hidayah, tapi nggak diamalin nih. Kita berusaha sedikit demi sedikit, perlahan untuk kita mengamalkan doa-doa dan sunnah-sunnah yang sudah dibimbing oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Wala tatakallam fi athna'il wudu, jangan berbicara. Jadi ketika wudu jangan berbicara, kecuali darurat. Apa contohnya darurat? Ya, betul-betul memang darurat. Jadi mau tidak mau dia harus berbicara. Mungkin ada orang mau jebur sumur gitu. Ada orang mau keserempet, ada orang mau keserempet mobil, ada orang akan, kalau kita nggak teriak, wah dia bakal, naudzubillah, bakal celaka, akan keserempet, ketabrak mobil, motor, atau dia akan nyemplung ke sumur, akan jeblos ke kali. Awas minggir, gitu. Padahal kita lagi wudu nih, kita lagi basuh wajah, ngeliat ada orang mau nyemplung sumur, awas di depanmu ada sumur, awas di hadapan ente itu ada duri. Depan ente ada hal yang akan membahayakan dia, kita teriak. Itu nggak apa-apa. Itu darurat. Malah kalau kita diam dosa kita. Kalau ente diam, ketahuan ada orang, jelas-jelas ada orang mau celaka, ente diam, dosa ente. Itu diam yang dosa. Jadi diam nggak selamanya bagus. Ada diam yang jelek, ada diam yang berdosa, mendatangkan dosa. Ya seperti itu. Atau dia melihat kemungkaran, itu juga dosa. Terlebih lagi jika kemungkaran itu ada di dalam keluarga kita, anak istri kita. Kita diam, kita dayuth. Ada seorang suami, istrinya goncengan sama temannya, kondangan berdua, itu teman sekolah, teman kuliah, goncengan di motor atau semobil berdua, nggak ada cemburunya. Ini dayuth. Suami yang dayuth. Siapa itu dayuth? Yang tidak akan mencium bau surga. Baunya aja yang nggak nyium, apalagi masuk surga. Baunya surga dia tidak akan mendapatkannya, dia tidak akan mencium aroma bau surga. Sementara aroma bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Nah, si suami yang dayuth, yang dia tidak ada kecemburuan, tidak ada ghirah, dia biarkan ada kemungkaran di dalam rumahnya. Itu suami yang dayuth, yang tidak akan mencium aroma surga, bau surga. Saya belum lama pernah saya melihat ada suami istri, lalu ya ada beberapa orang di situ, ada keluarganya, di sampingnya itu temannya.
teman kuliah, udah akrab banget, udah kayak keluarga. Si suaminya ngelihat si istrinya dempetan, paling enggak ya berdampingan sama temannya, kok biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa baik gitu. Biasa aja. Enggak cemburu, dia enggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang mungkar. Subhanallah, langsung ya kita sampaikan dengan lemah lembut, kita pelan-pelan kita bilangin ini sesuatu yang nggak bisa dibiarkan. Jangan seperti itu. Kita sebagai seorang suami harus tegas ketika melihat kemungkaran. Bukan berarti keras, tetapi tegas. Jadi tegas itu nggak harus keras, lembut tetapi tegas gitu. Ketika kita melihat kemungkaran yang ada di dalam rumah tangga kita. Wala tatakallam fi athna'il wudu, itu diam yang berdosa. Ketika melihat kemungkaran, melihat ada orang akan celaka, dia diam. Atau juga melihat ada orang bertanya, ada orang memerlukan ucapan dia, bimbingan dia, arahan dia diam. Dia sombong, diamnya diam sombong. Ada orang yang diam sombong, ditanya, ada orang bertanya berkali-kali, ya Allah jawabannya pelit banget, cuma sedikit. Atau dia nggak mau bicara sama orang-orang yang ada di sekitarnya, dia merasa nggak level. Bukan lawan bicara saya, bukan level saya nih pejabat, orang kaya baru. Ngapain ngobrol sama Dede Pak nih? Orang kismin nih. Astagfirullah. Berarti dia diam sombong tuh. Diam sombong. Akhirnya dia lebih banyak memilih diam. Lebih banyak diam. Dengan gaya duduknya jaim dan segala macam. Padahal itu saudaranya, tetangganya, tetangga dekat, kerabat, kawan-kawan yang mungkin suatu waktu nanti dia akan membutuhkan pertolongan mereka. Karena mereka mungkin bukan orang kaya, bukan orang yang terpandang, bukan orang alim, atau bukan orang-orang yang punya status sosial tinggi. Akhirnya dia lebih banyak memilih diam karena sombong. Ini juga diam dosa nih. Diam karena sombong, diam dosa. Dan secara umum diam itu memang emas. Kalau berbicara itu perak. Idza kanal kalamu min fiddah kana sukutu min dhahab. Jika berbicara itu perak, maka diam emas. Tapi nggak selamanya. Itu daripada kita bicara nanti akan menyinggung, menyakiti perasaan orang lain, atau nggak ada manfaatnya, ya diam. Atau karena kita ada ambisi, hawa nafsu, ada niat-niat busuk, niat-niat jelek, biar orang tahu bahwa saya alim, biar orang tahu bahwa saya ini orang yang berwawasan luas, bahwa saya punya wawasan yang luas, saya punya ilmu pengetahuan, biar orang tahu saya berbicara. Nah, ketika ada hawa nafsu ingin berbicara seperti itu, maka kita harus kendalikan, kitanya harus diam. Kita harus diam, berusaha diam. Karena ketika kita mau bicara itu bicaranya karena hawa nafsu. Ingin mendapatkan pujian, sanjungan, biar orang tahu kita ini punya ilmu, biar orang tahu kita ini punya wawasan, biar orang tahu saya ini dekat sama orang penting, punya pejabat. Akhirnya dia bicara, ambisi, pakai syahwatul kalam. Dan syahwatul kalam aladzu min syahwatit ta'am. Syahwat ambisi bicara itu lebih enak, lebih lezat daripada syahwat makanan. Ada orang kuat dia nggak makan, dia bela-belain nggak makan seharian, atau dari pagi mungkin sampai siang sampai sore dia belum makan. Tetapi kalau untuk bicara, untuk ngomong, wah itu ambisi luar biasa. Sehingga syahwatul kalam aladzu min syahwatit ta'am. La ilaha illallah. Wala tatakallam fi athna'il wudu, jangan berbicara ketika di pertengahan wudu atau di dalam pertengahan wudu. Di pertengahan wudu kita disunahkan diam, tapi diam jangan diam bengong, kosong pikiran, enggak. Diam, kita merenungkan, kita fokus ke dalam basuhan dan usapan wudu. Terlebih lagi jika kita membaca doa-doa yang sudah kita pelajari. Wala tazid fil ghasli ala 3 marratin. Jangan melebihkan basuhan dari 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sunnah 3 kali itu setelah dihitung. Kapan dihitung 2 dan 3-nya itu? Setelah sempurna basuhan yang pertama. Kalau basuhan pertama belum sempurna, belum dihitung basuhan pertama. Belum dihitung basuhan pertama. Pas kedua baru sempurna, baru merata, itu baru dihitung pertama. Setelah sempurna merata, kita tambahkan kedua dan ketiga.
Kita tambahkan basuhan yang kedua dan ketiga setelah basuhan yang pertama itu sempurna. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir, ganjil dan suka kepada bilangan yang ganjil. Allah Ta'ala Maha Tunggal, Maha Esa, dan suka bilangan yang ganjil. Maka ada sholat disebut witir, sholat witir, bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Wala tuktsir shabbal ma'i min ghairi hajatin, jangan memperbanyak menyiram air atau menuang air tanpa ada hajat, tanpa dibutuhkan. Dia wudu bukan 3 kali basuhan, 10 kali, 10 gayung. Wallah, sekali basuh itu baru muka doang tuh, baru wajah aja 10 gayung atau seember. Itu kalau emang itu air wakaf, kita tabdzir, israf, berlebih-lebihan, bisa jadi haram, bukan makruh. Kalau itu air wakaf masjid, kita dilarang, tidak boleh untuk berlebih-lebihan, israf. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir igtarafa. Di dalam kitab Zubat, makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir igtarafa. Di antara makruhnya wudu adalah haitsu asrafa, ketika dia israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Kita dianjurkan untuk menghemat air, walaupun air banyak di negeri kita, di Indonesia ini, tetapi kita tetap harus menggunakan air dengan hemat. Karena yang wudu bukan cuma kita doang. Nanti kita lihat ada orang lain akan berwudu, ada orang lain mungkin kalau itu di tempat umum akan mandi. Nah, bagaimana kalau di masjid ada orang mandi menggunakan air masjid? Ya tergantung bagaimana kebiasaan kampung itu. Kalau memang al-uruf yarji'u ilal uruf, kalau memang terbiasa dan memang udah jadi kebiasaan di suatu negeri, di suatu daerah, di masjid boleh orang mandi, ya boleh. Tapi kalau memang di situ ada larangan, apalagi ada tulisan dilarang mandi, ya kita nggak boleh, haram mandi di situ. Haram kita mandi di masjid kalau memang ada larangan, dilarang mandi, nggak boleh kita mandi. Mandi di rumah, jangan di masjid. Karena sekarang ya setiap orang menggunakan air masjid seenaknya. Tapi kalau memang jadi sebagian ulama, kalau memang ditujukan untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk manfaat orang banyak, ya nggak masalah. Ada tetangga minta air ke masjid, tukang dagang minta air ke masjid, buat nyuci piringnya, buat cuci dagangannya, alat-alat dagangannya. Karena memang sudah terbiasa dan memang wakafnya umumnya untuk kemaslahatan orang banyak, ya nggak masalah. Tapi kalau memang ada larangan, tulisan dilarang mandi, dilarang menggunakan air yang bukan seperlunya, atau hanya digunakan untuk berwudu, hanya digunakan untuk sholat, air ini hanya untuk berwudu, hanya untuk ibadah, ya nggak boleh. Kalau memang ada tulisan larang seperti itu, atau memang kebiasaan di kampung tersebut. Tapi umumnya sebagian ulama juga mengatakan kan itu dibayar oleh masyarakat. Kan listriknya kan yang bayar masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat juga, ya memang umumnya seperti itu, ya nggak masalah. Memang umumnya seperti itu. Karena listriknya yang bayar masyarakat, warga, jamaah masjid, dan memang mereka sudah ya lumrah, udah umum seperti itu nggak masalah. Tapi kalau memang itu wakaf untuk masjid khusus dan juga ada larangan tertulis, apalagi tertulis, ya maka dilarang. Wala tuktsir shabbal ma'i min ghairi hajatin, jangan kita israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir tarafa. Sekalipun dia nyiduknya ngambil itu dari laut. Sekalipun dia ngambil dari laut. Buat muka doang nih, buat cuci muka 10 ember. 5 ember. Ada orang yang was-was ya. Ada orang yang ini mungkin setelah ini akan disebut oleh Imam Al-Ghazali.
Bimujarradil waswasa, semata-mata karena waswas. Falil muwaswisina syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahu al-walhan. Bagi orang-orang yang waswas, muwaswin. Falil muwaswisina, bagi orang-orang yang punya penyakit waswas, orangnya disebut muwaswis. Bagi mereka yang punya penyakit waswas, ada syaitan yang tertawa, yang mentertawakan dia, girang senang karena dia waswas. Apa itu waswas? Bisikan-bisikan yang tidak didasari bukti, nggak ada buktinya, cuma hanya bisikan-bisikan yang dibuat oleh syaitan. Nah, itu syaitan tertawa. Siapa itu syaitan yang ditugaskan untuk mengganggu, membuat waswas orang berwudu? Itu syaitan namanya walhan. Namanya siapa? Si walhan. Walhan ini. Jadi kalau ada orang minta nama, jangan dikasih nama walhan. Ada orang minta nama, mente kasih nama walhan aja. Itu nama setan. Setan yang ganggu orang yang wudu. Kasih nama walhan. Astagfirullah. Itu kan di kitab ada. Di kitab nih ada nih. Nama saya ada di kitab. Nah, setan juga ada di kitab, apa di dalam Al-Qur'an. Fir'aun ada dalam Al-Qur'an. Kalau hanya dalam Al-Qur'an, di dalam kitab, ya kata setan juga ada dalam Al-Qur'an. Iblis ada dalam Al-Qur'an. Ya nggak selamanya di dalam kitab atau bahkan di dalam Al-Qur'an apa selamanya bagus. Jadi itu syaitan namanya walhan. Ada syaitan yang ditugaskan oleh pimpinannya, oleh si iblis, mengganggu rumah tangga biar supaya suami istri ini cekcok mulu, biar supaya dia berpisah, biar supaya dia cerai, talak, biar dia terpisah. Ada setan yang ditugaskan seperti itu. Ada setan yang ditugaskan untuk mengikuti hawa nafsu biar dia terjerumus ke dalam perbuatan keji, perzinahan dan lain sebagainya. Itu juga ada yang ada setan yang membisikkan orang biar supaya orang bakhil. Gak usah, jangan sedekah, ngapain ente capek-capek nyari duit, ente sedekahin. Ente buat zakat, buat ke masjid, buat sedekah, buat infak, ngapain? Sayang. Wah, itu ada setan yang tugasnya begitu. Berarti kalau ada teman kita, saudara kita menghalang-halangi kita di dalam bersedekah, itu berarti ya setan yang berwujud manusia. Jadi lahirnya, casingnya manusia, sebenarnya dia setan. Sebenarnya dia setan. Lahirnya doang manusia, casingnya doang manusia. Sebetulnya dia setan tuh. Ada orang mau sedekah, nggak usah, jangan, sayang duit ente. Ada orang mau ke masjid, ngapain masjid, gak ada apa-apaan, ente nggak dapat duit, ente ngapain buang-buang waktu. Astagfirullah, dibilang buang-buang waktu. Ada orang yang begitu, ngapain di masjid, kagak rame, nggak seru. Ini kan nonton bola sini, ini kan nonton TV atau ngegame sini, main bareng, mabar. Apalagi anak muda, ya Allah, na'udzubillah. Maka kita harus pintar-pintar menghadapi godaan-godaan seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, kita wala tatawaddu bil ma'il musyammas wala minal awanis sufriyah. Wala tatawaddu bil ma'il musyammas, jangan kau berwudu dengan air musyammas. Apa itu ma'ul musyammas? Air musyammas, air yang dijemur di terik matahari. Tetapi di sana ada syaratnya, di wadah bejana yang terbuat dari logam seperti besi, kuningan, tembaga. Tapi kalau wadahnya emas itu enggak, karena tidak membahayakan, tidak menyebabkan penyakit albaros, belang. Penyakit kulit yang disebut baros. Apa itu baros? Belang. Bukan baros nama kampung, nama kota ya. Ada di Sukabumi baros namanya. Di Sulawesi juga ada baros, di Sulawesi Barat ya, apa Sulawesi Selatan itu. Ada juga baras, kalau kita baca ratib tsumma ila ruh Syekh Ali bin Abdullah Baras, itu pakai sin. Syekh Ali bin Abdullah Baras ini muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ba alif, ba panjang, ba ro alif sin, baras. Kalau ini baros. Kalau penyakit belang, ba ro sot, pakai sot, baros. Penyakit belang itu dapat menyebabkan penyakit belang,
Orang yang menggunakan air yang dijemur di terik matahari, syaratnya di logam, wadah yang terbuat dari besi, tembaga dan sebagainya. Tapi kalau plastik bahkan dari emas itu tidak menyebabkan. Dan juga tidak menyebabkan baros. Dan juga di musim panas, di negeri yang panas. Di musim panas dan di negeri yang panas. Di negeri kita ini ya normal ini. Negeri kita Indonesia ini normal. Bukan seperti di Timur Tengah yang panasnya di atas 40 derajat, bahkan sampai 45. Saya pernah ngalamin sampai 50 derajat panasnya di Arab Saudi itu, subhanallah. Nah itu di negeri yang panas, di musim panas wadahnya wadah air itu terbuat dari seperti besi, tembaga, logam dan sebagainya, kuningan. Nah itu dapat menyebabkan penyakit baros. Dan digunakan untuk badan, bukan untuk cuci baju. Kalau untuk cuci baju pakaian itu tidak dilarang. Larangannya itu menggunakan ma'ul musyammas untuk badan, bukan untuk pakaian. Untuk badan dikecualikan, bukan termasuk. Tidak termasuk. Di musim panas, di negeri yang panas. Nah, sementara di tempat yang dingin atau yang cuacanya normal seperti kita di Indonesia, itu tidak dikategorikan, tidak dimasukkan ke dalam pembahasan ma'ul musyammas, tidak termasuk ma'ul musyammas. Apa yang Habib lakukan setiap pagi dan sore, zikir dan sholawat agar bermanfaat bagi kita semua? Setiap pagi dan sore, zikir pagi dan sore itu namanya wirdul latif. Al-wirdul latif susunan Sahih Ratib Al-Imamul Haddad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Juga beliau ada susunannya, selain Ratib ada Wirdul Latif yang dibaca pagi dan sore, pada subuh dan menjelang maghrib. Sehingga Wirdul Latif juga disebut dengan Azkarus Sabah wal Masa, zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore. Wirdul Latif di situ komplit, lengkap semua bacaan dan zikir-zikir Nabi, diseleksi, dipilih oleh beliau. Zikir dan doa-doa Nabi dikumpulkan oleh Al-Imamul Haddad, Habib Abdullah Haddad, juga yang menyusun Ratib yang dibaca ba'da subuh dan ba'da asar atau menjelang maghrib, namanya Wirdul Latif. Awalnya Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, lalu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, hingga akhirnya. Lalu juga ada ayat lau anzalna hadzal Qur'an. Nah, ketika kita membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an akhir surah Al-Hasyr, disunnahkan, ada riwayat Nabi setiap membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an meletakkan tangan kanan atau telapak tangan kanan di atas kepala. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kepala begini kalau kita membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an akhir surah Al-Hasyr sampai wahwal azizul hakim sampai akhir surah. Kita begitu. Baik baca Ratibul Atas, kan ada lau anzalna hadzal Qur'an di dalam Ratibul Atas, atau di dalam Wirdul Latif juga ada ayat lau anzalna hadzal Qur'an. Di Hizib Nasr juga Habib Abdullah Haddad yang dibaca ba'da zuhur, dibaca setelah zuhur. Hizib Nasr juga ada ayat lau anzalna hadzal Qur'an. Maka ada riwayat Nabi setiap membaca ayat lau anzalna hadzal Qur'an meletakkan tangannya di atas kepala. Jadi pagi dan sore membaca Wirdul Latif yang dianjurkan. Bagaimana apabila seorang ayah yang tak pernah mengajarkan tentang agama sudah diingatkan tapi masih juga sama dan malah tidak memberikan nafkah serta pergi dari rumah? Wah, ini mah berlipat-lipat ganda dosanya nih. Borongan ini. Ganti bapak. Ini subhanallah parah banget ini. Seorang ayah dia udah tidak mengajarkan agama, tidak mendidik dengan pendidikan Islam kepada anaknya, tidak memberikan nafkah, ya minta gugat, boleh gugat cerai, boleh si istri minta cerai kalau sudah seperti, apalagi dia pergi tanpa sebab atau tidak memberikan nafkah, tidak mengajarkan agama, ya doain dah, doain dulu, doakan bu. Doakan biar supaya dapat hidayah, doain biar selamat imannya, Islamnya. Yang paling utama biar selamat Islam imannya, biar selamat anggota tubuhnya di perjalanannya.
biar dapat hidayah, petunjuk, biar Allah telah berikan taufik agar dia berbuat taat, agar dia beribadah kepada Allah. Doakan biar dia mendapatkan kemudahan untuk mencari nafkah. Doakan dulu ya. Doakan dulu, udah nggak kuat baru boleh mungkin minta cerai ya. Kalau sudah nggak kuat. Tapi kalau nggak ada sebab nggak boleh istri minta cerai ya. Tapi kalau mau sabar, wah luar biasa. Kalau mau sabar, istri yang mau sabar melihat keadaan suami seperti itu, Allah, surga bulat-bulat. Istri yang soleh seperti itu masuk surga sama sendal-sendalnya, sama mukena-mukenanya. Allah. Apa pengertian dari rezeki mutlak, rezeki ikhtiar? Rezeki mutlak dan rezeki ikhtiar mungkin bukan ikhtiar, ada kasab, ada tajrid ya. Kalau di dalam istilah rezeki itu ada orang mendapatkan rezeki itu, ada orang ahlu tajrid dan ahlul asbab. Ada orang yang memang dia tidak berikhtiar, tidak berusaha, itu rezeki datang dengan sendirinya. Dunia tunduk datang kepadanya. Dunia tunduk datang kepadanya tanpa dia berikhtiar. Tetapi itu ya orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Jangankan orang biasa, wali saja ada yang berusaha. Tidak semuanya ahlu tajrid. Orang soleh wali saja, walaupun tingkatannya dan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak semua mereka ahlu tajrid. Ada mereka dimasukkan oleh Allah, digolongkan min ahli tajrid, ahlu tajrid, yang harus berusaha, ikhtiar, cari nafkah, bekerja, berdagang dan lain sebagainya. Dan tidak boleh kita ingin seperti orang-orang soleh yang digolongkan, yang termasuk golongan kelompok ahlu tajrid, sementara kita ahlul asbab. Kita ahlul asbab, kita yang harus mencari sebab, ikhtiar. Tidak boleh kita ingin seperti mereka yang ahlu tajrid. Kan ada wali tuh, itu dia nggak ngapa-ngapain, dunia datang dengan sendirinya. Rizki yang nyamperin dia, bukan dia yang nyamperin rizki. Dunia yang nyamperin dia. Ada yang seperti itu. Di antaranya Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, putra Khalifah Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud di Inat di Hadramut. Beliau pernah mengatakan kepada beberapa orang yang ada di sekitar beliau, saya ini nggak cinta sama dunia, tetapi dunia yang cinta sama saya. Dunia yang cinta sama saya nggak cinta dunia. Dunia yang terus mengejar-ngejar saya. Kalau kalian nggak percaya, nih saya mau buktikan. Saya mau kirim korma, beberapa karung gitu ya, korma dalam jumlah yang nggak begitu banyak, dikirim. Korma Hadramut itu kecil-kecil. Korma Hadramut kecil-kecil, dikirim kemana? Ke Irak. Lah, di Irak tempatnya korma yang bagus-bagus, korma besar-besar, lebih enak, tetapi barokahnya tentu yang dari Hadramut lebih barakah. Kata orang-orang, ya Habib Husin mana laku? Masa bakal laku? Kalau bahasa Jawa payu ya. Masa bakal payu ini korma Hadramut kecil-kecil mau dibawa ke Irak, tempat korma yang bagus-bagus. Coba nanti ente lihat aja, nanti dikirim lewat kapal, lewat pelabuhan kota Mukalla. Dari pelabuhan di Hadramut kota Mukalla dikirim lewat kapal ke Irak. Ya di sana ada beberapa orang utusan disuruh jual, ya digeletakin biasa. Beberapa hari di awal-awal itu kurma yang kiriman Habib Husin bin Syekh Bakar bin Salim diletakkan di bawah, yang nggak dipedulikan orang. Ya pikirnya di sini kurma bagus-bagus di Irak. Ini kurma apa kecil-kecil begini? Memang ada yang mau beli, ada yang minat orang apa gimana ini? Akhirnya subhanallah enggak, beberapa lama tiba-tiba datang taun, wabah penyakit. Ya seperti kemarin tuh ada Covid tuh. Ada si Covid. Ada taun, wabah penyakit. Wabah penyakit, banyak orang sudah berobat ke sana kemari enggak sembuh-sembuh dengan penyakit yang tiba-tiba tersebut. Lalu ada orang soleh, coba kita jajal, kita tabarukan, ngambil berkah kurma yang dikirim sama ulama besar waliullah Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Hadramut. Barangkali insya Allah dengan keberkahannya Allah telah berikan kesembuhan. Subhanallah, beberapa orang konsumsi itu kurma yang dikirim dari Hadramut tiba-tiba sembuh, nggak lama langsung sembuh penyakitnya. Sampai akhirnya itu kurma saking banyak peminat, kan udah sistem ekonomi kan begitu, rumus ekonomi ya. Kalau udah banyak peminat kan mau nggak mau kan mahal. Barang sedikit permintaan banyak. Barang sedikit permintaan banyak, apalagi darurat buat obat. Akhirnya satu butir kurma dijual 1 dinar.
Satu butir kurma dijual 1 dinar. Apa itu 1 dinar? 4 gram emas. 3 juta satu butir. 3 juta rupiah. Katakan 3 juta. 1 dinar 4,25 gram emas. Dari zaman Nabi sampai sekarang harga kambing itu 1 dinar. Nggak berubah. Ya kurang lebih kan kambing paling murah, domba paling murah sekitar 3 jutaan. Itu 1 dinar. 4,25 gram emas. Satu butir kurma dijual 1 dinar. Wah, Allah, 4 gram emas. Katakan 3 juta, 4 juta satu butir, satu biji kecil. Karena obat mujarab ini menyembuhkan segala macam penyakit, khususnya wabah penyakit yang baru saja melanda di Basrah di Irak. Terkumpul uang dalam jumlah besar, mungkin ratusan miliar apa triliun gitu. Kurma tadi dikirim ke Hadramut. Singkat cerita, dikirim sampai ke Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, tuh coba lihat. Jangan kalian anggap enteng, itu kurma. Dan yang saya kirim, saya nggak cinta sama dunia, saya nggak suka sama dunia. Dunia yang suka, yang cinta sama saya. Itu uang dalam jumlah besar. Dibuktikan oleh beliau karena beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semuanya wali-wali Allah taala seperti itu. Ada yang wali yang miskin, ada yang sederhana, ada yang miskin banget. Tapi bagi mereka sama, yang kaya, yang miskin. Yang kaya nggak sombong, nggak pelit, nggak mendit, nggak bakhil. Yang miskin nggak sakit hati, nggak kecil hati, tidak menjadi beban bagi saudaranya, nggak mengemis, tidak menjadi beban sahabatnya, saudaranya, nggak bertumpu dan nggak bersandar kepada orang lain. Aziz, merdeka, yang miskinnya merdeka. Artinya merdeka di situ dia tidak menjadi beban orang lain. Dia merdeka, dia menikmati hidupnya. Faqiruhum hurrun wa dzul mali munfiqun raja'a thawabillah fi shalihi subli, kata Al-Habib Abdullah Haddad. Itu perjalanan para aulia saleh khususnya dari kalangan Al-Alawiyyin di Hadramut. Faqiruhum hurrun, yang fakirnya merdeka. Tidak mengemis, tidak meminta, tidak menjadi beban orang lain. Wa dzul mali munfiqun, yang memiliki harta. Ya, orang kaya munfik, dia berinfak. Raja'a thawabillah fi sholih subli, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan. Sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Di kalangan para aulia ada Imam Ibnu Jauhari namanya. Imam Ibnu Jauhari itu diceritakan ada satu orang mau belajar, mau ngaji sama Imam Ibnu Jauhari rahimahullah. Tetapi Imam Ibnu Jauhari ini ulama, orang soleh, zuhud, wara, tetapi kaya raya. Diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan yang luar biasa, melimpah. Ada satu orang mau ngaji, ketika melihat rumahnya majelis Imam Ibnu Jauhari, di dalam hatinya terlintas, ini katanya orang soleh, wali, ulama nih. Tapi kok, wah, tempatnya mewah, tempat mengajarnya, rumahnya kok seperti istana mewah, kaya raya begitu. Masa wali modelnya begini nih? Kata orang soleh, zuhud, wara. Akhirnya dia nggak jadi, dia baru di depan pintu langsung dia kembali. Di tengah perjalanan waktu dia mau kembali ke rumahnya, berjumpa dengan seorang ibu dengan anaknya yang sedang kesurupan. Ada ibu-ibu sama anaknya kesurupan di tengah jalan. Ibu itu udah ngebacain buat anaknya, wah dibaca-baca, udah diruqyah, baca ini, baca ayat kursi, kulhu al-falak an-nas, belum keluar juga tuh jin dari tubuh si anaknya itu. Akhirnya berjumpa dengan orang ini tadi nih, yang mau ngaji sama Imam Ibnu Jauhari, tapi nggak jadi karena suudzon, buruk sangka sama waliullah. Akhirnya kata si ibu ini, ya fulan, saya mau minta tolong, barangkali engkau ada baca-bacaan bisa meruqyah anak saya ini kesurupan, masukkan jin. Setiap dibacain Quran, bacaan doa-doa, diikutin. Si anak itu ngikutin. Si jin yang masuk ke dalam tubuh itu si anak ngikutin. Dia baca ayat kursi, jin yang ngikutin baca ayat kursi. Dia baca doa-doa, zikir-zikir, bacaan, diikutin sama itu jin. Diikutin yang masuk ke dalam tubuh si anak. Maka dia nanya, kamu ini kok bisa ngikutin saya? Kamu kok tahu bacaan Al-Quran, doa-doa yang saya baca, kamu kok bisa tahu juga, ngerti juga kamu? Kata si jin, saya ngaji sama Imam Ibnu Jauhari. Si jinnya ngomong, saya ngaji sama Imam Ibnu Jauhari lah.
kamu ngaji juga sama Imam Ibnu Jauhari? Iya, saya ngaji, bukan cuma manusia doang yang ngaji sama Imam Ibnu Jauhari. Jangan-jangan di tempat kita juga banyak jin di sekitarnya. Biasanya di setiap majelis salim itu ada jin yang muslim yang hadir. Cuman kita nggak mau ngelihat ya. Kita jangan sampai ngelihat, kalau kita ngelihat ntar kabur ya. Gak ada yang ngaji lagi. Malam Selasa depan nih kalau kita ngeliat jin ya biarkan mereka mau hadir, yang jin muslim silahkan, tetapi jangan mengganggu kita. Kita nggak mau ganggu dia, dia juga jangan ganggu kita dah. Masing-masing aja udah nafsi-nafsi. Kan begitu. Kata si jin itu, saya ngaji belajar sama Imam Ibnu Jauhari. Oh Allah, kalau gitu kamu ngaji juga? Iya. Besoknya itu orang yang tadinya dia balik mau ke rumahnya kagak ngaji, nggak mau ngaji, balik lagi. Nemuin Imam Ibnu Jauhari. Dari kejauhan dikasyaf, ditebak sama Imam Ibnu Jauhari. Fulan, sini. Kenapa kamu kemarin mau ngaji ke sini nggak jadi? Kenapa kamu balik lagi? Kenapa sekarang kamu balik? Kenapa sekarang kamu mau ngaji setelah diyakinkan oleh jin? Wah, langsung ditebak, skakmat ya. Ditebak, dikasyaf sama Imam Ibnu Jauhari. Kenapa kamu baru yakin setelah dikatakan oleh jin? Setelah diyakinkan oleh jin, kenapa kamu baru percaya? Kenapa kamu baru mau ngaji, baru mau kesini? Kemarin kan nggak jadi. Udah malu, akhirnya dia minta maaf dan belajar kepada Imam Ibnu Jauhari rahimahullah. Ini satu lagi apa nih? Ini saya mau nengokin orang sakit ini. Lupa saya dari tadi. Pertanyaan saya, sering saya lihat seorang dalam mengerjakan sholat sunnah berpindah-pindah tempat, walau cuma selangkah saja, tapi pasti pindah tempat. Pertanyaannya, apakah ada anjuran? Memang disunahkan seperti itu. Disunahkan baik sholat fardu maupun sholat sunnah itu kita biar supaya banyak tempat yang menjadi saksi, agar supaya banyak tempat yang menjadi saksi untuk kita menghadap Allah ketika kita menghadap Allah Ta'ala nanti, menjadi saksi. Ya kita gunakan untuk sholat, kita berdiri di atas itu tempat, di atas itu tanah, di atas itu lahan. Kecuali imam, kalau imam rawatib memang di situ aja, memang di situ imam rawatib. Masa imam pindah-pindah ke sono? Imamnya di situ. Kecuali imam yang nggak pindah-pindah. Kalau makmum memang disunahkan pindah-pindah, jangan di situ aja, di sebelah kanan aja, ada di sebelah kiri aja, ada di tengah aja, atau di pojok sono aja, nggak pindah-pindah. Sunahnya berpindah-pindah biar supaya banyak tempat yang menjadi saksi kita nanti. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, tambah Islam dan iman, tambah kokoh iman kita kepada Allah Ta'ala, ditambahkan taufik oleh Allah Ta'ala, kekuatan arahan agar kita mudah mengerjakan ketaatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala limpahkan kebaikan-kebaikan yang turun di tempat ini saat ini kepada kita, dan Allah Ta'ala tidak menghalanginya karena sebab dosa-dosa kita, tidaklah Allah Ta'ala mencegahnya karena sebab perbuatan buruk kita. Amin. Allahumma la tuhrimna khira ma indak li syarri ma indana, fadlan wa ihsana, judan wa amtinana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana tarafna